Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syaraha al-Islami wal qiyamah yarfa'a darajatana wa yutahhiruna minal dhunubi wal athami wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil din. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rasul sekalian alam. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat beserta seluruh umatnya sampai akhir zaman, sampai bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tingkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita. Jamaah yang dimuliakan Allah, Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa bagi umat Islam. Bulan Ramadan sering dimaknai sebagai momentum untuk meningkatkan ibadah, memperbaiki diri, memperkuat ketahanan spiritual, serta meningkatkan kualitas hidup. Namun demikian, dikarenakan pada bulan Ramadan umat Islam diwajibkan berpuasa, maka seringkali muncul pendapat bahwa kita harus mengurangi kegiatan dan proses pekerjaan dalam aktivitas keseharian. Hal ini yang seringkali menunjukkan anggapan bahwa di bulan Ramadan umat Islam mengalami penurunan produktivitas. Manusia produktif menurut konsep Al-Quran adalah manusia yang berintegritas tinggi, senantiasa berlomba meningkatkan keimanan dan amal soleh. Mereka tunduk pada kekuasaan Allah, bersemangat memanfaatkan kebebasan yang diberikan kepadanya dengan terus-menerus berikhtiar mencapai produktivitas tinggi lahir batin. Seorang muslim hendaklah memiliki produktivitas dan etos kerja yang tinggi sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza qara'ta fansab, apabila engkau telah selesai dengan suatu kebajikan, teruslah bekerja keras untuk kebajikan yang lain. Quran surat Al-Insyirah ayat 7. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, inna allaha sajalla yuhibbu idza amila ahadukum amalan yuhibbu. Allah azza wa jalla menyukai salah seorang di antara kalian melakukan suatu amal secara ilham atau tekun. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Hadis tersebut menuntut manusia untuk beramal atau bekerja dengan sungguh-sungguh atau serius, dan sebaik-baiknya ilham atau tekun dalam setiap pekerjaan merupakan lambang keimanan seseorang muslim dalam mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, ibadah puasa adalah puncak dari segala kebaikan dalam Ramadan. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita untuk tetap produktif dan tidak mengabaikan kewajiban duniawi kita selama bulan Ramadan. Berikut beberapa tips atau cara agar kita tetap produktif di bulan Ramadan. Pertama, menjaga semangat dalam beribadah dan bekerja. Berpuasa bukanlah alasan untuk bermalas-malasan atau mengurangi produktivitas. Justru kita seharusnya berusaha untuk menjaga keseimbangan antara ibadah dan pekerjaan. Seperti yang diajarkan Rasulullah SAW, kita bisa tetap bekerja dengan tekun sambil memperbanyak ibadah, seperti membaca Al-Quran dan berzikir, sehingga kita tetap dapat meraih keberkahan dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Kedua, makan sahur dan berbuka dengan makanan yang bernutrisi. Mengkonsumsi makanan yang cukup nutrisi dan bergizi membuat tubuh tetap kuat saat berkegiatan selama puasa. Jika nutrisi yang dikonsumsi mencukupi, maka badan akan siap menjalani kegiatan sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hai orang-orang yang beriman,
Sumber cairan bagi tubuh berasal dari makanan dan minuman. Makanan dapat memberikan asupan cairan sekitar 20%, sedangkan 80% berasal dari minuman. Kebutuhan cairan tiap orang-orang berbeda-beda. Pada orang dewasa disarankan mengkonsumsi air putih rata-rata sekitar 2 liter atau sekitar 8 gelas berukuran 230 ml per hari. Asupan air minum tersebut dapat disusun mulai saat berbuka sampai dengan malam menjelang tidur dan saat sahur. Keempat, tidak tidur setelah sahur. Dalam sebuah tulisannya, Dr. Isnambuli, spesialis penyakit dalam Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta, mengatakan bahwa setelah makan sahur tidak boleh langsung tidur. Pasalnya, setelah makanan masuk ke dalam perut, lambung akan mencernanya menjadi sari-sari makanan yang kemudian diserap oleh tubuh untuk dijadikan energi. Tidur setelah sahur dapat menjadi potensi beberapa penyakit, diantaranya GERD atau asam lambung, naik ke esophagus, tubuh lemas, mudah sembelit, risiko serangan jantung, dan stroke. Kelima, mengatur waktu dengan bijak. Salah satu kunci untuk tetap produktif di bulan Ramadan adalah dengan mengatur waktu dengan baik. Seiring dengan ibadah puasa yang mengatur waktu makan kita, perlu juga kita mengatur atau menyesuaikan waktu untuk bekerja, beristirahat, dan beribadah. Nabi Muhammad SAW sangat mengajukan umatnya untuk memperhatikan waktu dan tidak membuangnya dengan sia-sia. Pada saat melaksanakan puasa, kita berusaha melakukan penyesuaian waktu untuk bekerja. Misalnya, di pagi hari kita bisa melakukan beberapa pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi tinggi. Di siang hari, di mana stamina mungkin sudah agak berkurang, kita dapat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lebih ringan. Selanjutnya di sore hari, kita kembali bisa menyesuaikannya. Keenam, istirahat dengan cukup. Untuk menjaga stamina di bulan Ramadan, harus dipastikan tubuh kita mendapatkan jatah istirahat yang cukup. Pada malam hari, hendaknya tidak tidur terlalu larut, karena kita harus bangun lebih awal untuk makan sahur. Tidur yang terlalu larut mengakibatkan kita merasa kurang tidur, lebih cepat mengantuk, dan lesu atau lemas pada siang hari. Jika memungkinkan, tidak ada salahnya untuk tidur siang hari saat puasa. Dalam beberapa referensi dikatakan bahwa durasi tidur siang cukup sekitar 30 menit dan waktu terbaik tidur siang adalah antara jam 1 sampai dengan jam 3. Jangan tidur siang terlalu lama, karena jika terlalu lama, tubuh justru akan terasa lemas, menyebabkan sakit kepala dan sulit tidur pada malam hari. Tidur adalah perkara mudah. Ibnu Rajab menerangkan dalam kitab Fadhail al-Ma'arif bahwa jika makan dan minum diniatkan untuk menguatkan badan agar kuat ketika melaksanakan sholat dan berpuasa, maka seperti inilah yang akan bernilai pahala. Sebagaimana pula apabila seseorang berniat dengan tidurnya di malam dan siang harinya agar kuat dalam beramal, maka tidur seperti ini bernilai ibadah. Sebagaimana juga dikatakan oleh Imam An-Nawawi dalam Syarh Muslim, wa yusabatu wajhalillahi ta'ala sabil mudah idza qasadahum alaihi. Sesungguhnya perbuatan mubah jika dimaksudkan dengannya untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan